Assalamualaikum sahabat Golagung TV. Tentang literasi semua ada di sini. Sekarang hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Hari apa coba? Hari Buku Nasional. Ini spesial bagi saya karena akan mengupas buku terbaru dari Pidi Baik, Ayah Pidi, Imam Besar Depanas Dalam. Judulnya Helen dan Sukanta, diterbitkan oleh penerbit Depanas Dalam ya. Depanas Dalam Publishing. Tahun sekarang, tahun 2020. Nah, saya mau melakukan pendekatan secara biasa saja lah sebagai pembaca, jadi pakai metode resepsi. Saya akan menggunakan unsur-unsur intrinsik karena saya bukan kritikus sastra. Nih, Helen dan Sukanta saya akan coba sandingkan dengan Dr. Zhivago dan Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Saya akan mulai dengan pertemuan di majelis antara Imam Ghazali dan para muridnya. Imam Ghazali bertanya pada muridnya, yang paling jauh itu apa? Kata murid-muridnya, bintang, bulan, matahari. Kata Imam Ghazali, betul semua, tapi yang paling betul adalah masa lalu. Masa lalu itu sangat jauh dan kita tidak bisa kembali. Tapi di Helen dan Sukanta, masa lalu yang jauh itu bisa kembali ketika dituliskan. Yang paling menarik, di akhir buku ini Pidi Baik menuliskan satu quote. Ini menarik sekali dan ini hampir setara dengan apa yang diucapkan oleh Imam Besar tadi, Imam Al-Ghazali. Waktu akan membuat kita lupa, tapi yang kita tulis akan membuat kita ingat. Pidi Baik di halaman terakhir bukunya. Nah, cerita Helen dan Sukanta ini dimulai di sebuah kafe. Lalu ada tokoh aku yang diduga Pidi Baik duduk di sebuah kafe, main-main ke galeri, lalu bertemu seorang perempuan yang menuduhnya sebagai orang Bandung. Kamu dari Bandung ya? Iya, Oma, saya juga pernah tinggal di Ciwidey, namanya Helen. Nah, yang paling menarik di sini adalah Helen bercerita kepada si tokoh aku bahwa Helen pernah tinggal, bahkan lahir di Ciwidey dari sebuah keluarga Amten, keluarga yang mengurusi perusahaan Belanda perkebunan teh. Dari judul tadi cerita dapat dimulai dari situ. Dan saya akan masuk ke judul. Jadi ide cerita tokoh aku itulah yang kemudian mengalir menjadi sebuah cerita romans. Judulnya Helen dan Sukanta. Ini menarik. Dan inilah judul-judul yang ditulis oleh penulis yang berpengalaman. Helen dan Sukanta sudah ada konflik di sini, menandakan dua kutub yang berbeda. Helen nama yang khas Barat atau Eropa, Sukanta nama khas pribumi. Nah, hampir ada persamaan dengan Pramudia, Mingke, dan Annelies sebagai perempuan Indonya. Di Zhivago, saya lebih tertarik pada setting revolusi Rusianya. Jadi cerita Helen dan Sukanta itu mengambil setting lokasi perang revolusi Indonesia di era Belanda dan pendudukan Jepang. Temanya adalah cinta yang hilang. Dan alur ceritanya seperti biografi A sampai Z, alur maju. Helen kecil, Helen remaja bertemu Sukanta di Ciwidey yang indah. Kemudian Helen dewasa, Sukanta yang hilang karena berbeda ras. Bagaimanapun Helen dan Sukanta cinta terlarang. Kemudian pendudukan Jepang. Tiba-tiba orang-orang Belanda yang tadinya nyaman tinggal di Bandung resah ketika datang Belanda. Perang pun berkecamuk. Nah, endingnya bagaimana? Harus dibaca. Saya nggak mau ngasih bocoran. Yang jelas, ketika pendudukan Belanda,
Helen harus pulang ke Belanda. Padahal dia lahir di Ciwidey, Bandung. Sehingga mengalami shock culture atau mengalami semacam revolusi sosial. Bagaimana orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia ditampung di Belanda. Nah, yang paling menarik dari Helen dan Sukanta ini adalah bagaimana Pidi Baiq dengan indah menuliskannya. Hati-hati sekali, tertib. Kata demi kata disusun, seolah tidak ada gejolak. Pembaca terkungkung, pembaca menggeliat, merontak, ingin berontak dari alur yang ditulis oleh Pidi Baiq. Jadi kata-kata disusun dengan tertib. Bagaimana Pidi Baiq meriset tempat-tempat di Bandung pada masa itu tahun 30-an sampai 40-an. 20 sampai 40-an ya, di era kemerdekaan. Bagaimana dia menyebut Braga, menyebut Ciwidey, menyebut Kosambi, Ciroyom, menyebut Jalan Ciliwung yang itu sangat dekat dengan saya, terutama Braga. Nah, hal lain yang bisa saya peroleh dari buku ini adalah kesetiaan, cinta yang indah. Tentu kita tidak akan menduga bagaimana noni Belanda yang notabene sebetulnya orang Indonesia karena lahir di Ciwidey menjaga kehormatannya. Dia menjaga agar tidak terseret pada pergaulan gaya Belanda. Jadi moralnya di sini terjaga sekali. Bagaimana Pidi Baiq membungkus norma-norma timur di dalam tubuh noni Belanda. Nah, pesan yang lain juga adalah soal kesetaraan. Di Bumi Manusia juga hampir sama. Bagaimana Mingke yang dianggap tidak setara karena Inlander berusaha bangkit. Nah, di sini justru Helen mencoba kesetaraan itu dia imbangi dengan masuk ke kebudayaan Indonesia, terutama suku Sunda Bandung. Dia senang tidur di rumah panggung, dia senang makan khas Bandung, sehingga antara Belanda dan Indonesia yang diwakili Helen dan Sukanta menjadi dekat. Nah, ini kalau difilmkan, ini akan kolosal ini. Jadi saya membayangkan gambar-gambarnya bagaimana era pemuda-pemuda Indonesia di masa pendudukan Jepang. Saya lupa ya, Muhammad Toha itu dengan Bandung Lautan Api. Apa ada di sini? Tidak ada, tapi saya lupa settingnya tahun berapa. Lembang pada masa itu, ada Bosa, Ciwidey pada masa itu. Jadi Bandung masih perawan di tahun antara 20-an sampai 40-an. Saya mendengar rencana Pidi Baiq akan memfilmkan ini, tapi karena ada corona sehingga ditangguhkan. Saya sebagai sahabat Pidi Baiq ya merasa terhormat membaca buku ini. Ini hadiah dari Pidi Baiq. Nah, ini lihat, coba di close up. Ini istri saya yang jadi kameraman nih, kameramen. Apa nama nama penggemar Pidi Baiq itu disebutnya ya? Setelah Dilan, saya lupa ya. Para pembaca Dilan, para fans The Panas Dalam, mudah-mudahan review buku dari saya bisa membuat teman-teman, adik-adik tertarik membacanya. Dan doakan juga tahun ini film saya ini Balada Siroy akan digarap Fajar Nugros dan Susanti Dewi. Mudah-mudahan pandemi corona berakhir sehingga film Balada Siroy bisa kita tonton mungkin tahun depan. Doakan. Selamat Ayah Pidi Baiq dan teman-teman semua di The Panas Dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golagung TV tentang literasi semua ada di sini. Selamat Hari Buku Nasional 2020. Membaca itu sehat, menulis itu hebat.